Shalawat Naria adalah shalawat yang banyak diamalkan oleh masyarakat kita. Nah, menariknya di sini teman-teman sekalian, bahwa shalawat Naria ini dinilai mengandung nilai syirik oleh para ulama yang berakidah salafi. Maka menarik sekali untuk kita bahas, apakah benar bahwa shalawat Naria yang kita kenal dan amal selama ini adalah shalawat syirik. Maka, teman-teman sekalian, jangan ragu untuk menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang shalawat Naria. Itu syirik apa bukan? Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan bahwa shalawat Naria cukup populer di banyak kalangan dan ada yang meyakini bahwa orang yang bisa membacanya sebanyak 4.444 kali dengan niat menghilangkan kesulitan-kesulitan atau demi menunaikan hajat, maka kebutuhannya pasti akan terpenuhi. Ini merupakan prasangkaan yang keliru dan tidak ada dalilnya sama sekali. Terlebih lagi apabila Anda mengetahui isinya dan menyaksikan adanya kesirikan secara terang-terangan di dalamnya, maka di sini kita akan membawakan beberapa bunyi salawat tersebut. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'man ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustaqal gomamu bi wajihil karimi wa ala alihi wa ashabihi adada kulli ma'lumin laka. Artinya, ya Allah, limpahkanlah pujian yang sempurna dan juga keselamatan sepenuhnya kepada pemimpin kami Muhammad, yang dengan sebab beliau ikatan-ikatan di dalam hati menjadi terurai. Berkat beliau berbagai kesulitan menjadi lenyap, berbagai kebutuhan menjadi terpenuhi, dan dengan sebab pertolongan beliau pula segala harapan tercapai. Begitu pula akhir hidup yang baik didapatkan, berbagai gunda gulana akan dimintakan pertolongan dan jalan keluar dengan perantara wahyanya yang mulia. Semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarganya dan semua sahabatnya, sebanyak orang yang engkau ketahui jumlahnya. Saya berkata, sesungguhnya akidah tauhid yang diserukan oleh Al-Quran dan yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW mewajibkan kepada setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah semata yang berkuasa untuk melepaskan ikatan-ikatan di dalam hati, menyingkirkan kesusahan-kesusahan, memenuhi segala macam kebutuhan, dan memberikan permintaan orang yang sedang meminta kepadanya. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh berdoa kepada selain Allah demi menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan penyakitnya, meskipun yang diserunya adalah malaikat utusan atau nabi yang dekat dengan Allah. Al-Quran ini telah mengingkari perbuatan berdoa kepada selain Allah, baik kepada para rasulnya ataupun para wali. Allah berfirman, ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbaka kana mahjura. Bahkan sesembahan yang mereka seru selain Allah itu justru mencari kedekatan diri kepada Rabb mereka dengan menempuh ketaatan supaya mereka semakin bertambah dekat kepadanya, dan mereka pun berharap kepada rahmatnya serta merasa takut akan azabnya. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 57. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang berdoa kepada Isa Al-Masih atau memuja malaikat atau jin-jin yang saleh sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Beliau melanjutkan penjelasannya, bagaimana Rasulullah SAW bisa merasa ridha kalau beliau dikatakan sebagai orang yang bisa melepaskan ikatan-ikatan hati dan bisa melenyapkan berbagai kesusahan. Padahal Al-Quran saja telah memerintahkan beliau untuk berkata tentang dirinya, katakanlah, aku tidak berkuasa atas manfaat dan mudarat bagi diriku sendiri kecuali sebatas apa yang dikehendaki Allah. Seandainya aku memang mengetahui perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang akan menimpaku. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf. Pada suatu saat ada seseorang yang datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasul. Maka beliau menghardiknya dengan mengatakan,
Apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Katakan, atas kehendak Allah semata. Nid atau sekutu artinya matsil wa syari, yang serupa dan sejawat. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanadnya hasan. Beliau melanjutkan lagi penjelasannya. Seandainya kita ganti kata bihi dengan sebab beliau, dengan kata biha dengan sebab salawat, maka tentulah maknanya akan benar tanpa perlu memberikan batasan bilangan sebagaimana yang disebutkan tadi. Sehingga bacaannya menjadi seperti ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tuhillu bihal uqadu, yang artinya ikatan hati menjadi terlepas karena salawat. Hal itu karena membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang bisa dijadikan sarana untuk bertawasul, memohon dilepaskan dari kesedihan dan kesusahan. Mengapa kita membaca bacaan salawat bid'ah ini yang hanya berasal dari ucapan makhluk biasa? Sebagaimana kita dan justru meninggalkan kebiasaan membaca salawat Ibrahimiyah, yaitu yang biasa kita baca di dalam sholat, yang berasal dari ucapan Rasul yang maksum. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.